Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Octavia, absen 11 dari 12 IPA 5, SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang kepolaran senyawa dalam rangka ujian praktek kimia. Praktikum kepolaran senyawa ini bertujuan untuk mengetahui kepolaran suatu senyawa yang ada di lingkungan sekitar dan hubungannya dengan keelektronegatifan. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu alatnya adalah gelas aqua 200 ml 5 biji, sendok, dan penggaris mika. Untuk bahannya ada air, gula, garam dapur, minyak goreng, dan pembersih lantai. So, check it out. Langkah pertama, siapkan 1 gelas aqua kosong, kemudian beri lubang kecil pada bagian bawah. Kedua, gosokkan penggaris mika pada rambut dengan gerakan searah dan kuat. Ketiga, masukkan air ke dalam gelas yang sudah dilubangi dan bagian bawah diberi tempat untuk menampung kucuran air. Keempat, dekatkan mika plastik yang sudah digosokkan ke rambut pada kucuran air, kemudian gerakkan penggaris menjauh dan mendekati air. Kelima, amati apa yang terjadi dan catat. Ulangi cara yang sama untuk minyak goreng dan pembersih lantai. Amati dan catat yang terjadi. Langkah kerja untuk uji kelarutan. Yang pertama, siapkan 1 gelas aqua berisi 1 sendok teh garam dapur. Kemudian masukkan air kurang lebih 100 ml. Aduk perlahan, amati yang terjadi dan catat. Kedua, ulangi cara yang sama untuk bahan gula dan minyak goreng. Amati yang terjadi dan catat. Nah, setelah kita melihat video praktikum tentang kepolaran senyawa yang telah saya lakukan, untuk data hasil pengamatannya, uji polarisasi bahan uji air terjadi pembelokan dan bersifat polar. Namun di sini dalam videonya tidak terlihat sangat jelas pembelokannya. Untuk minyak goreng tidak terjadi pembelokan dan bersifat non-polar. Untuk pembersih lantai terjadi pembelokan dan bersifat polar. Di video terlihat jelas untuk pembersih lantai terjadi pembelokannya. Nah, kalau untuk uji kelarutan pada gula, larut dalam air dan sifatnya adalah polar. Untuk garam dapur juga larut dalam air dan bersifat polar. Sedangkan minyak goreng tidak dapat larut dalam air dan sifatnya adalah non-polar. Nah, pada senyawa polar terjadi pembelokan ketika mika didekatkan dan dijauhkan dari kucuran bahan uji. Hal ini dikarenakan senyawa polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda. Pada senyawa polar, unsurnya lebih negatif dari unsur lainnya, sehingga senyawa polar dapat menghantarkan arus listrik. Seperti pada pembelokan yang terjadi pada bahan uji air. Pembelokan ini mengarah kepada medan listrik yang dihasilkan oleh mika plastik yang telah digosok ke rambut. Hal ini dikarenakan molekul air tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O. 1 atom hidrogen memiliki elektron valensi 1, sedangkan atom oksigen memiliki elektron valensi 6.
sehingga senyawa ini terbentuk dua ikatan kovalen tunggal dan memiliki pasangan elektron bebas. Maka dari itu senyawa ini digolongkan senyawa polar. Nah, pada uji kelarutan, garam dapur dan gula dapat dilarutkan di air, sedangkan minyak goreng tidak dapat dilarutkan di air. Hal ini dikarenakan air dan minyak memiliki sifat molekul yang berbeda, walaupun garam, gula, dan minyak merupakan ikatan kovalen. Molekul air adalah molekul polar, yang artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif. Sehingga molekul air selalu berikatan. Molekul gula dan garam bisa bercampur dengan air karena memiliki molekul polar yang sama dengan air. Sedangkan minyak memiliki jenis molekul nonpolar sehingga molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul nonpolar lainnya. Nah, bagaimana caranya agar minyak goreng ini itu bisa larut dalam air? Hal ini bisa dilakukan dengan ditambahkannya emulsi berupa sabun. Molekul sabun terdiri dari ikatan panjang rantai hidrokarbon CH dan asetat. Rantai CH ini bersifat hidrofobik sama seperti minyak. Sementara bagian asetat ini bersifat polar, sama seperti air. Jadi ketika sabun dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak, salah satu ekornya berikatan dengan air dan ekor lainnya berikatan dengan minyak. Dengan begitu air dan minyak dapat saling berikatan dan pada akhirnya dapat bercampur. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa apabila suatu benda bermuatan listrik didekatkan pada suatu cairan tertentu, maka akan muncul reaksi yang berbeda-beda. Pada ikatan kovalen polar, cairan tertentu yang didekatkan benda bermuatan listrik akan terjadi pembelokan, sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar tidak terjadi pembelokan. Dan pada uji kelarutan, ikatan kovalen ditunjukkan dengan adanya suatu senyawa yang dapat dilarutkan dengan air, sedangkan ikatan kovalen nonpolar tidak dapat dilarutkan dengan air. Senyawa polar atau nonpolar terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Pada senyawa kovalen polar, hal ini terjadi karena unsur tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda, sedangkan pada senyawa kovalen nonpolar mempunyai nilai keelektronegativitas yang hampir sama. Nah, sekian video praktikum tentang kepolaran senyawa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.